Alhamdulillah. Ini saya malam pertama camping di sini. Jadi rencana saya di sini 3 malam. Karena menerima tantangan dari netizen bahwa di lokasi ini sering terjadi teror manusia jadi-jadian. Ini sangat jauh dari permukiman, teman-teman ya. Sangat jauh sekali. Jadi saya hanya berbekal korek api. Karena ini di tengah-tengah hutan ya. Benar-benar tengah hutan. Alhamdulillah. Sebenarnya saya tadi itu begini teman-teman ya. Perjalanan saya itu dari kampung karena nggak bisa dilintasi oleh roda 2. Kebetulan saya tadi bawa roda 2 tapi nggak bisa melintas karena jalannya sangat curam. Nanti saya tunjukkan di mana saya jalan tadi ya. Saya melewati jurang di sana, ada beberapa bukit yang harus saya lintasi. Jadi sampainya di sini sudah jam 1 teman-teman ya. Jam 1. Padahal perjalanan tadi ya cukup siang nih. Tapi karena mungkin perjalanan sangat jauh, membutuhkan waktu yang sangat relatif panjang ya. Jadi saya harus bersabar untuk sampai ke benar-benar di hutan pinus ini ya. Jadi di hutan pinus ini sering banyak makhluk-makhluk yang kalau binatang buas mah nggak terhitung di sini. Tapi masalahnya itu apa ya? Siluman jadi-jadian ya. Dimana manusia itu yang menjelma menjadi siluman, yang entah tujuannya apa ya. Jadi saya malam ini betul-betul ingin membuktikan siluman apa sajakah yang nampak malam ini. Kita sama-sama nanti saksikan teman-teman ya. Dan saya sudah membawa bekal seperti kemenyan, seperti dupa sudah saya bawa. Jadi target saya malam, sejak terhitung dari malam ini, rencana saya itu 7 malam teman ya. 7 malam berturut-turut di lokasi ini. Kalau memang tidak bisa menangkap makhluk jadi-jadian itu, ya terpaksa saya memperpanjang. Kalau misalnya sampai 7 malam belum tertangkap, saya akan memperpanjang waktu. Mungkin saya masih bertahan sampai 15 hari atau sampai 1 bulan di sini teman-teman ya. Wih, panas teman-teman. Panas. Terlalu dekat tadi ya. Saya cari kayu dulu. Mudah-mudahan nanti saya bisa dapat burung atau apa ya untuk bekal makan, karena saya kebetulan nggak bawa makanan teman-teman ya. Panasnya luar biasa.
Seperti ada orang yang sedang berjalan, teman-teman. Padahal ini di tengah hutan pinus ya. Tapi sepertinya ada orang yang sedang berjalan ya, menuju ke sini. Oke teman-teman, di kesempatan malam ini kita beri kejutan ya. Karena malam ini saya tidak mempunyai bekal makanan. Kita langsung ambil saja makanan dari alam ini ya. Apa yang diberikan alam kepada kita, maka itulah makanan kita ya. Nah, itu ada yang jatuh teman-teman ya. Itulah makanan yang diberikan oleh alam. Saya dapat 1 tongkol jagung teman-teman dari alam ya. Kita masak di sini. Sudah biasa teman-teman ya. Kalau hidup di hutan seperti ini, kalau soal binatang buas itu tidak bisa dibicarakan lagi, memang sudah tempatnya teman-teman. Tapi kalau bicara siluman, nah itu tidak semua orang yang berani teman-teman ya. Termasuk saya sendiri. Seperti ada suara langkah kaki teman-teman ya di belakang tenda. Karena di belakang tenda ini adalah sebuah tebing teman-teman ya. Di bawah sana tebing sangat terjal teman-teman ya. Karena berbatasan langsung dengan bukit yang disebut apa namanya, gunung teman-teman ya. Cuman tak satu pun pendaki yang bisa mendatangi gunung ini karena terkenal keangkerannya teman-teman ya. Kalau yang barusan, suara barusan itu bukan binatang buas teman-teman ya. Karena saya bisa merasakan auranya. Karena ini malam pertama sekali saya di tengah hutan pinus ini. Kalau melihat, merasakan auranya itu, baunya itu bau harum teman-teman ya. Harum, tapi harumnya itu bukan harum bunga teman-teman ya. Kayak ada yang janggal teman-teman ya. Kalau binatang tuh sudah biasa di sini teman-teman ya. Tapi kalau soal bicara makhluk gaib, nah itu teman-teman ya. Tidak terbiasa teman-teman ya. Oh. Panas teman-teman, panas ya. Asapnya lari ke sini teman-teman. Di sini kalau suara binatang mah sudah biasa teman-teman. Oke, kita
menikmati sebatang jagung. Buat ngisi perut teman-teman lumayan nih. Harum, harum sekali. Masih panas teman-teman. Masih ada lagi satu ini. Jadi kita hidup di tengah hutan seperti ini, baik siang hari atau malam hari, kita harus pandai-pandai mengelola makanan dari alam. Kalau tidak, kita bisa mati kelaparan teman-teman ya. Baunya harum sekali teman-teman ya. Ini jagung manis teman-teman ya. Saya rasa itu kalau ada demit-demit di sini pasti ngiler teman-teman. Pasti ngiler pingin menikmati jagung. Wah, seger banget teman-teman ya. Tapi masih panas. Tadinya bau harum, sekarang bau bangkai teman-teman ya. Kemeringat saya sampai, ya maklumlah saya kan manusiawi ya. Jadi rasa takut, rasa penasaran itu selalu ada. Selalu ada teman-teman. Rasa takut, rasa penasaran itu ada. Seperti ada suara orang menangis teman-teman. Seperti ada suara perempuan menangis ya. Oke teman-teman ya, di sini saya mau menikmati sepotong jagung. Kalau teman-teman merasa ngiler, baunya harum, coba teman-teman bayangkan ya, di saat perut lapar di tengah malam seperti ini, lalu kita mendapatkan jagung bakar yang masih muda seperti ini, apalagi jagung manis teman-teman ya. Wow. Teman-teman pasti mendengar sendiri kan, seluruh pohon ini digoyang teman-teman, padahal tidak ada angin. Banyak suara yang berisik teman-teman ya. Seakan-akan saya itu dikepung. Mungkin mereka ingin jagung bakar teman-teman ya. Ingin menikmati jagung bakar mungkin. Ada suara teman-teman ya. Sepertinya saya itu dikepung teman-teman ya. Saya coba saya akan usahakan saya pura-pura tenang, walaupun hati sebenarnya jantung itu napas keluar masuk.
Suaranya di depan sana teman. Saya benar-benar dikepung malam ini. Di sana kayaknya seperti ada sosok hitam besar. Coba saya lempar teman-teman ya. Nah, nggak ada suara teman-teman. Biasanya kalau saya melempar benda, itu kan ada suaranya jatuh bruk. Itu nggak ada suaranya teman-teman ya. Saya lupa teman-teman. Saya padahal bawa HP. Oke, saya rekam di belakang layar ya, di belakang tenda. Nggak ada apa-apa teman-teman ya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa teman-teman. Nah, nggak ada apa-apa kan. Nah, di belakang saya ini jurang teman-teman ya. Jurang, tebing. Nah, itu yang saya bicarakan tadi itu ada tebing. Ada tebing, di seberang sana ada gunung ya. Ada gunung. Di sana nggak ada siapa-siapa teman-teman. Ya, nggak ada apa-apa di belakang layar. Gak ada siapa-siapa ya teman-teman ya. Gak ada siapa-siapa. Di sini sunyi sepi teman-teman ya. Tapi saya tadi merasa dikepung ya. Benar-benar serem teman-teman ya. Masih punya satu jagung lagi teman-teman ya, biar kenyang perutnya. Baunya harum sekali. Jadi di kesempatan malam ini saya sudah merasa kehadiran memang sejak perjalanan tadi teman-teman ya. Saat perjalanan saya itu sudah saya merasakan bahwa kalau lokasi ini nggak sampai 7 malam, entah saya yang kuat atau dianya yang kuat gitu teman-teman. Jadi pilihannya antara dua. Kalau saya nggak kabur, dia yang kabur gitu.
Karena saya sudah diceritain sama warga, cuman saya itu orangnya itu penasaran kalau tidak melihat sendiri itu. Penasaran. Tapi setelah saya merasakan, ternyata tempat ini benar-benar angker, teman-teman ya. Bikin bulu kuduk merinding. Saya sudah biasa teman-teman ya, main api ini sudah biasa. Sejak kecil saya memang bermain api ini biasa teman-teman ya. Biar kan gini teman-teman ya, setan itu kan terbuat dari jin, dari api. Jadi kalau saya nginjak api, setannya itu gini teman-teman ya. Wah, manusia itu tidak takut dengan api ya. Panas teman-teman. Mungkin ini bagian dari aura-aura itu. Siapa tahu nanti saya dapat burung. Perut sudah lapar teman-teman ya. Makan 2 jagung nggak kenyang teman-teman ya. Biasanya di sini banyak kelelawar teman-teman ya. Kelelawar yang terbang kadang-kadang bawa jambu, tiba-tiba jatuh di depan saya teman-teman ya. Ada suara yang jatuh teman-teman ya. Ada suara yang jatuh, entah apa itu. Sepertinya datang lagi nih. Seperti ada perempuan yang menangis teman-teman ya. Saya mendengar suara perempuan menangis.
Seperti ada yang itu teman-teman ya, seperti ada yang menakut-nakuti. Kayaknya suaranya itu. Jadi saya pura-pura delik teman-teman ya. Saya pura-pura turu di jero tenda ini ya teman-teman ya. Saya mau pura-pura turu di jero tenda biar nanti silumannya itu keluar teman-teman ya. Katanya itu ekornya panjang 7 meter teman-teman. Tuh,